Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbedaan kesehatan bank yang dinilai menggunakan profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, pendapatan, dan modal untuk bank syariah yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar di pasar modal Indonesia. Baik, materi yang pertama akan dibahas oleh Tasya Kamila. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada peran sektor keuangan dalam perekonomian sangat penting, terutama dalam penyediaan dana untuk pembiayaan perekonomian, terutama investasi. Perbankan merupakan salah satu bidang keuangan yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun ekonomi nasional dan daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai lembaga dana masyarakat. Yang kedua, perkembangan bank syariah pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, adanya landasan hukum yang utuh dan perangkat khusus perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Salah satu jenis perbankan adalah bank syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasional perusahaan. Bank syariah dalam perkembangannya diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan industri keuangan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi bank syariah di Indonesia, pemerintah berhasil membuat landasan hukum yang utuh dan perangkat khusus perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Tasya Kamila. Selanjutnya materi kedua akan dibahas oleh Putri Widianti. Silakan. Halo, cek Putri. Maaf, Afan. Langsung saja, menurut data statistik perbankan syariah Juni 2015, pertumbuhan laba industri perbankan syariah tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan laba pada tahun 2013. Bank syariah dituntut untuk memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keuangan yang sehat agar dapat bersaing dengan bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan profit yang dihasilkan oleh bank syariah. Pertumbuhan laba yang sehat merupakan tanda kinerja perusahaan yang baik. Akibatnya, pertumbuhan laba yang sehat akan meningkatkan nilai perusahaan. Besar kecilnya pertumbuhan laba bersih dapat dilihat dengan membandingkan rasio antara laba periode berjalan dengan pendapatan periode sebelumnya. Yang kedua, terkait kesehatan bank. Sejak tahun 2011 Bank Indonesia telah menerapkan metode pemeringkat risk based bank rating atau RBBR, menggantikan sistem CAMOF. Yang tiga, PBI nomor 13 strip 1 strip PBI strip 2011 dan SE nomor 13 strip 24 dan strip DPNP tentang penilaian Bank Umum tanggal 25 Oktober 2011 metode risk based bank rating atau RBBR atau RGEC berdasarkan 4 faktor diantaranya profil risiko, good corporate governance, profitabilitas, dan permodalan. Sedangkan peraturan OJK nomor 8 tahun 2014 tentang peringkat bank syariah dan unit usaha syariah menyebutkan bahwa bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dan dikonsolidasikan dengan penilaian cakupan dari beberapa faktor. Pertama, profil risiko. Kedua, tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, profitabilitas. Keempat, modal. Penampilan profil risiko dilakukan terhadap 10 risiko yang yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik,
kepatuhan, reputasi, dan resiko imbal hasil, serta resiko investasi. Good corporate governance assessment yang dilakukan dalam pengelolaan bank umum syariah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang perusahaan yang baik. Peringkat laba dilakukan terhadap kinerja profitabilitas, sumber profitabilitas dan stabilitas laba bank umum syariah. Penilaian permodalan dilakukan terhadap tingkat kecukupan modal dan pengelolaan permodalan pada bank umum syariah. Sumber profitabilitas dan stabilitas laba bank umum syariah. Penilaian permodalan dilakukan terhadap tingkat kecukupan modal dan pengelolaan permodalan pada bank umum syariah. Sumber profitabilitas laba bank umum syariah. Penilaian permodalan dilakukan terhadap tingkat kecakupan modal dengan pengelolaan permodalan pada bank umum syariah. Baik, terima kasih kepada Putri Widianti. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibaca oleh saya sendiri. Yang pertama, dilihat dari perhitungan untuk risiko kredit menggunakan NPF dan BPOPO memiliki perbedaan yang signifikan antara bank syariah yang terdaftar dan tidak terdaftar. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada risiko kredit yang diukur dengan NPF dan pendapatan diukur dengan BPO yang mencerminkan efisiensi biaya antara kedua kelompok perusahaan tersebut. Bank syariah yang terdaftar di pasar modal memiliki risiko kredit yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan yang tidak tercatat di bursa efek. Yang ketiga, faktor lain seperti FDR atau risiko likuiditas, FAP, risiko pasar, EDI, corporate governance, dan NOM, ROA atau earning, dan CAR atau modal tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara bank syariah yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Pak, selanjutnya materi keempat akan dibacakan oleh Teh Astri. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang terakhir yaitu hasil perhitungan dari FTR, risiko likuiditas bank syariah yang terdaftar itu sangat liquid. Jadi FTR ini menunjukkan risiko likuiditas bank. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, semakin tinggi FTR, artinya risiko likuiditas bank syariah yang terdaftar adalah 109,90%. Itu lebih besar dari yang tidak terdaftar, sebesar 98,16%. Ini menunjukkan bahwa bank syariah yang terdaftar sangat liquid. Likuiditas yang tinggi dapat menimbulkan opportunity cost bagi bank. Teori tersebut menyatakan bahwa selalu ada trade-off antara likuiditas dan profitabilitas, tetapi tidak terbukti dalam penelitian ini. Kinerja bank yang diukur dengan ROA menunjukkan bahwa bank syariah yang terdaftar memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak terdaftar. Jadi ROA bank syariah yang terdaftar adalah 1,87%, jika tidak, bank umum syariah yang tidak terdaftar adalah 0,85%. Begitu pula yang dihitung dengan VIP yang mengidentifikasikan risiko pasar. Bank syariah yang terdaftar memiliki rata-rata 26,74% dibandingkan bank syariah yang tidak terdaftar sebesar 21,79%. Artinya bank syariah yang terdaftar memiliki potensi kerugian yang lebih besar jika terjadi perubahan nilai tukar atau perubahan nilai pasar dari portofolio. VIP ini merupakan bentuk pengendalian risiko pasar yang menggambarkan seberapa besar potensi kerugian bank syariah apabila terjadi perubahan nilai tukar atau perubahan nilai portofolio itu sendiri di pasar. Dengan perhitungan ROA antara ROA bank syariah yang terdaftar dan tidak terdaftar, namun bank syariah yang terdaftar ini memiliki ROA yang lebih besar daripada yang tidak terdaftar. Namun harus diingat, prinsip risiko tinggi, pengambilan tinggi, risiko yang signifikan akan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan return yang besar. Besarnya risiko tidak perlu dikhawatirkan karena diikuti dengan bank syariah yang memiliki kinerja lebih baik. Kinerja ditunjukkan oleh rata-rata ROA terdaftar bank Islam lebih baik daripada yang tidak terdaftar. Dengan perhitungan NOM untuk melihat kemampuan aktivitas produktif dalam menghasilkan laba, hasilnya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara NOM bank syariah yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Dengan
NOM ini bank syariah yang tercatat tuh sebesar 1,35%, lebih besar dibandingkan dengan yang tidak tercatat, yaitu sebesar 0,44%. Artinya, bank syariah yang terdaftar memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan keuntungan dari aset produktifnya daripada yang tidak terdaftar. Dengan perhitungan CAR juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok bank, meskipun bank syariah yang terdaftar memiliki CAR yang lebih tinggi daripada yang tidak terdaftar, yaitu sebesar 28,24% dibandingkan dengan 22,19%. CAR merupakan salah satu indikator untuk menilai aspek permodalan pada suatu bank. Terdapat komponen permodalan dan aktiva tertimbang menurut resiko ATMR dalam perhitungannya. Modal yang lebih tinggi akan meningkatkan rasio CAR, yang berarti bank syariah memiliki modal yang cukup dapat menutupi kerugian dari aktivitas bank syariah. Peningkatan modal ekuitas khususnya akan menurunkan biaya dana peningkatan tersebut karena bank umum syariah dapat menggunakan modalnya untuk dialokasikan pada aset yang kemudian dapat meningkatkan profitabilitas bank umum syariah. Tidak ada perbedaan antara bank yang terdaftar dan bank yang tidak terdaftar. Hasil ini muncul karena hanya ada satu bank syariah yang sudah terdaftar di bursa, tapi tercatat di bursa bisa menjadi salah satu strategi untuk memperkuat permodalan di bank syariah. Seperti yang kita ketahui, regulator saat ini memaksa unit syariah untuk melakukan spin-off. Kebijakan spin-off ini menurut Al-Arif dalam artikelnya berpengaruh terhadap efisiensi bank syariah. Regulator harus fokus untuk menciptakan bank syariah yang sehat di Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu studi ini tuh menunjukkan bahwa bank syariah itu yang terdaftar memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak terdaftar. Hal ini disebabkan perusahaan telah go public memiliki kewajiban untuk selalu memberikan sinyal yang baik kepada pasar yang dilakukan dengan memberikan kinerja yang baik. Sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di bank tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk risiko kredit yang diukur dengan non-performing finance dan BOPO yang mewakili efisiensi biaya antara bank syariah yang terdaftar dan tidak terdaftar. Bank syariah yang terdaftar menunjukkan efisiensi yang lebih baik pada kedua faktor tersebut. Bank-bank yang terdaftar memberikan sinyal yang baik kepada investor di pasar modal melalui kinerja yang baik dalam laporan keuangan mereka. Pada penelitian ini, sinyal yang baik diwakili oleh nilai NPF dan BOPO yang rendah. Faktor lain seperti FTR, VIP, ROA, NOM, dan CAR, walaupun tidak berbeda secara statistik, namun rata-rata dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah yang terdaftar memiliki kinerja yang lebih baik daripada yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, bank syariah yang terdaftar menjadi perhatian bagi bank syariah yang tidak terdaftar. Menjadi bank yang go public membuat bank akan selalu berusaha memberikan sinyal yang baik kepada investor melalui kinerja keuangan yang sehat. Baik, terima kasih Teh Astri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.